Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa karrim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'i tabi'in wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan di malam hari ini, di malam yang ke-6 dari bulan Ramadan, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melangkahkan kaki kita dari rumah-rumah kita menuju rumahnya Allah Subhanahu wa taala dalam rangka menunaikan ibadah salat fardu isya berjamaah, dilanjutkan nanti insyaallah dengan salat tarawih. Mudah-mudahan amal kita mulai dari pagi sampai dengan detik ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah limpah kepada Nabi kita, junjungan alam, pemimpin sekaligus penutup para nabi dan rasul, yaitu Nabiyuna wa Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan kita semuanya diakui di akhirat nanti sebagai umat beliau yang akan membersamai, yang akan mendapatkan syafaat beliau. Amin Allahumma amin. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, pada kesempatan malam hari ini saya ingin menyampaikan tema kultum ataupun tausiah, yaitu 4 golongan, 4 jenis, 4 tipe manusia yang dirindukan oleh surga. Namun sebelumnya izinkan saya menyampaikan pesan-pesan ya dari Badan Pengelola Keuangan Haji. Kebetulan sepekan yang lalu saya berkesempatan mengikuti sekolah dai nasional yang disponsori oleh BPKH-RI bekerjasama dengan 5 lembaga zakat nasional, yaitu dengan Laznas NU, Laznas Solo Peduli, Laznas Rumah Zakat, Laznas Persis, dan yang terakhir Laznas PPPA Darul Quran. Nah, saya ikut yang diselenggarakan oleh Laznas PPPA Darul Quran, di mana pesannya, alhamdulillah kita ditakdirkan oleh Allah sebagai umat muslim Indonesia, iya, di mana biaya haji itu kita disubsidi ya, Bapak Ibu sekalian, dari yang semestinya 90 juta menjadi sekitar kurang lebih 30 jutaan. Jadi 50% lebih kita disubsidi oleh yang dari dana abadi umat. Kemudian berdasarkan konferensi OKI internasional
dan masih berpegang pada keputusan tersebut bahwa kuota untuk masing-masing negara untuk berangkat haji itu 10% dari jumlah penduduk negara tersebut. Sehingga Indonesia kalau 10%-nya maka setiap tahun mendapatkan kuota kurang lebih 200 ribuan. Sedangkan yang sudah mendaftar menurut data dari BPKHRI hari ini itu 5 juta lebih. Maka tidak heran kuota tiap tahun 200 ribu, yang mendaftar 5 juta, sehingga antrian bisa 10, 20 bahkan 30 tahun antrian itu baru bisa orang berangkat haji. Artinya ketika hari ini kita mendaftar haji, 20 tahun 30 tahun kemudian kita baru bisa mendapatkan giliran berangkat haji. Maka dalam hal ini BPKHRI mengimbau ada satu program yang namanya Haji Muda. Apa maksudnya? Jadi dianjurkan kepada para milenial ini yang masih usianya belasan ataupun 20-an tahun itu mendaftarkan haji. Jadi mendaftar haji sejak dini. Agar apa? Agar nanti ketika sudah datang gilirannya usianya pas gitu ya. Kalau daftarnya di usia 40-50, wallahu a'lam ya, apakah berangkat atau niatnya saja yang berangkat. Jadi seperti itu pesannya. Mudah-mudahan ini menjadi satu motivasi bagi kaum muslimin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, masuk kepada tema malam hari ini, yaitu 4 golongan manusia yang dirindukan surga. Di dalam hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, beliau bersabda, ada 4 golongan manusia yang mana mereka dirindukan surga. Yang mana kita ketahui bahwa setiap kita, setiap manusia, setiap orang beriman menginginkan dirinya agar termasuk menjadi ahli surga. Namun dalam hadis ini bahkan surga yang merindukan, ya, surga yang merindukan. Siapakah mereka itu? Yang pertama yaitu talil Quran, orang yang membaca Al-Quran. Maksud hadis ini adalah bukan berarti orang yang hanya membaca Al-Quran yang dirindukan surga. Dalam bahasa Arab itu ada istilahnya qiyasul aula, mengkiaskan dengan sesuatu yang lebih rendah levelnya. Contoh misalnya di dalam surat Luqman dikatakan, wala taqul lahuma uffin, janganlah engkau berlaku kepada kedua orang tuamu ataupun berkata uff, berkata dalam artian menolak, membantah orang tua. Apakah berarti kalau seseorang melakukan kekerasan fisik diperbolehkan hanya karena konteks kalimat Quran melarang ucapan saja? Tidak demikian. Maka penafsiran yang tepat adalah berkata kasar saja diharamkan oleh Allah, apalagi tindakan yang lebih besar daripada itu, apalagi sampai memukul, apalagi sampai membunuh, naudzubillahi min dzalik. Maka itu juga konteks hadis ini, talil Quran, orang yang membaca Al-Quran saja dirindukan oleh surga. Lalu bagaimana dengan orang yang menghafalkannya?
Lalu bagaimana dengan orang yang memahami maknanya, tafsirnya, dan mengamalkannya? Sehingga semua orang yang membaca, yang menghafalkan, yang memahami maknanya dan mengamalkannya, semuanya termasuk dalam kategori kelompok ini, termasuk kelompok pertama yang dirindukan oleh surga. Kemudian kelompok yang kedua setelah talil Quran, kata Rasulullah, yaitu wahafizul lisan, orang yang menjaga lisannya, yang menjaga lidahnya, yang menjaga ucapan dan perkataannya. Apa maksudnya? Maksudnya adalah lidahnya, lisannya, ucapannya, perkataannya tidak pernah dipergunakan untuk menyakiti hati saudaranya yang lainnya. Pepatah Arab mengatakan, al-lisanu yanfudhu kama la tanfudhul ibar. Lisan, lidah, terkadang bisa menembus sesuatu yang tidak bisa ditembus oleh jarum sekalipun. Ya. Maka lisan yang tampaknya lunak, lembek, dia bisa menjadi tajam seperti pisau ataupun pedang, bisa menembus hati manusia, bisa melukai hati manusia. Maka orang yang bisa menjaga lisannya, dialah orang yang dirindukan oleh surga. Pernah satu kali Luqmanul Hakim diminta oleh tuannya untuk menyembelih seekor domba. Wahai Luqman, kau sembelih ini domba, engkau datangkan kepadaku 2 daging yang terbaik daripada domba ini. Maka dilaksanakan oleh Luqmanul Hakim. Kemudian datang kepada tuannya dengan membawa apa? Lidah dan hati. Lantas tuannya bertanya, mengapa engkau bawa 2 jenis daging ini, wahai Luqman? Maka kata Luqman, manusia banyak diselamatkan karena menjaga lidah dan hatinya. Pada kesempatan lainnya Luqman diperintahkan untuk menyembelih kembali dan dikatakan, wahai Luqman, kali ini tolong bawa 2 jenis daging yang terburuk daripada domba ini. Maka setelah selesai menyembelih, Luqman pun datang dengan 2 daging yang sama, yaitu lisan dan hati. Maka melihat ini tuannya marah. Wahai Luqman, kamu mau bercanda sama saya? Kamu main-main? Kenapa engkau bawa 2 jenis daging yang sama dengan yang kemarin aku perintahkan? Maka dengan jawaban yang sama, Luqmanul Hakim menjawab, wahai tuan, ketahuilah, dengan 2 daging ini, lisan dan hati pun banyak menjerumuskan manusia masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan lisan seorang bisa memasuki surga, dan dengan lisannya pula seseorang bisa terjerumus ke dalam neraka. Kemudian yang ketiga, kelompok manusia yang dirindukan surga adalah wa mut'imul ji'an, yaitu orang-orang yang memberikan makan kepada orang-orang yang lapar. Dan ini tidak terbatas pada pemberian makan kepada orang yang lapar saja, tetapi dalam konteks yang lebih luas adalah apabila seseorang memberikan bantuan pertolongan kepada saudaranya yang membutuhkan.
maka ini merupakan orang kelompok ketiga yang dirindukan oleh surga untuk dimasuki olehnya. Dan kelompok yang terakhir, kelompok yang dirindukan oleh surga adalah wasaimu Ramadan, orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Dan ini yang menjadi pesan yang sangat ditekankan oleh Rasulullah SAW. Bagaimana sahabat kaum muslimin diajarkan sebuah doa ketika memasuki bulan Rajab, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan, di mana doa ini pengharapan agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan, memberikan umur yang panjang hingga bisa sampai kepada Ramadan dan dapat melaksanakan ibadah-ibadah di bulan Ramadan, baik yang wajibnya maupun yang sunnahnya. Dan yang keempat ini merupakan cakupan dari kelompok sebelumnya, di mana di bulan Ramadan kaum muslimin berbondong-bondong saling berlomba-lomba untuk mengkhatamkan Al-Quran. Bagaimana kaum muslimin di dalam bulan Ramadan berbondong-bondong untuk memberi sedekah, memberi makan pada orang-orang membutuhkan, fakir miskin yang kelaparan, karena dilipat gandakannya pahala di bulan Ramadan. Dan bagaimana kaum muslimin di bulan Ramadan berlomba-lomba untuk menjaga lisan mereka dari menyakiti hati saudaranya, karena jika mereka melakukan hal tersebut maka puasanya menjadi satu hal yang sia-sia belaka. Demikian yang bisa disampaikan pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk golongan kelompok manusia yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, apabila kekhilafan dan kesalahan dimohonkan maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.